Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ahid Karir Strategis, di channel Karir Strategis. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan tentang talent mapping assessment, sebuah asesmen bakat, mengungkap bakat yang ditemukan oleh seorang guru saya, yaitu Abah Rama Royani. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan apa sih kegunaannya ketika seseorang melakukan asesmen. Apa sih kegunaan ketika seseorang itu menggunakan alat ini sebagai pijakan dia untuk mengetahui diri yang otentik. Baik sahabat, pada kesempatan indah ini saya akan menyampaikan beberapa hal tadi ya. Oke, kita mulai saja ya. Oke. Apa sih kegunaannya ketika kita ingin menggunakan TMA atau Talent Mapping Assessment sebagai tool untuk pencarian jati diri? Jadi tool ini kalau diibaratkan seperti kaca. Oke, seperti kaca. Kaca bercermin. Tentunya kaca bercermin ini diusahakan sejernih mungkin, sebersih mungkin, dan mampu memberikan informasi atau gambar sesuai yang kita tampilkan. Artinya, proses yang dilakukan atau perekaman yang dilakukan oleh alat ini itu akan sesuai dengan apa yang kita tunjukkan atau respon apa yang kita berikan. Maka ketika kita jujur jujur ketika mengisinya, maka hasilnya juga bisa maksimal dan itu sesuai dengan diri kita. Nah, yang dinamakan dengan memapping atau memetakan bakat, akhirnya kita akan tahu bahwasanya bakat kita apa saja. Oke. Kegunaannya untuk siapa saja? Di antaranya satu, untuk teman-teman yang sekarang sedang memilih jurusan kuliah. Mungkin ada kebingungan. Salah satu pertimbangan yang bisa kita gunakan, dan itu menurut saya sangat powerful, adalah dengan menggunakan assessment ini, sehingga kita tahu mana sih jurusan atau fakultas yang ketika nanti saya pilih, saya bisa maksimal, saya bisa menunaikan dengan baik. Dan yang kedua adalah orang-orang yang sedang mencari dirinya, maka disebut dengan self discovery. Sedang mencari sebenarnya saya itu kelebihannya apa sih, gitu. Saya itu potensi yang bisa saya kembangkan apa sih. Kalau saya mau bisnis, kira-kira mau bisnis apa sih. Kalau saya mau mengembangkan, apakah saya mengembangkan otak saya atau mengembangkan jasa yang lain. Nah, ini sangat menarik sekali. Berikutnya adalah ingin mengkonfirmasi dalam diri kita, apakah benar yang saya rasakan ini adalah bakat terkuat saya? Apakah benar aktivitas yang saya lakukan ini adalah bakat terkuat saya? Nah, ini penting sekali. Berikutnya biasa digunakan untuk couple. Untuk memahami suami, istri, kadangkala kita perlu tahu apa sih kelebihan dari pasangan kita. Nah, ini sangat cocok sekali. Oke, saya bahas apa sih yang didapat ketika assessment. Fisiknya kita akan bahas nanti. Tadi saya sudah sampaikan manfaatnya, sekarang kita bahas fisiknya. Ini seperti ini. Ini hasil yang di-download atau di-print out ketika seseorang sudah melakukan assessment. Yang bisa mendownload ini adalah praktisi. Jadi ketika Anda sudah menemukan praktisi dan yakin ingin assessment, maka Anda akan mendapatkan seperti ini. Cukup tebal karena ada 54 halaman ya. 54 halaman, cukup tebal. 54 halaman. Ketika kita ingin belajar lebih serius tentang diri kita, misalnya sudah didampingi oleh praktisi, kita bisa baca-baca cara membacanya. Ini fisiknya. Nah, sebelum kita berbicara fisik apa aja yang ada di dalamnya ini, kita terlebih dahulu ketika Anda ingin assessment, tentunya Anda harus menentukan mau assessment dengan praktisi siapa. Oke, kalau Anda ingin saya dampingi, Anda bisa hubungi kami, bisa berikan komen di bawah, atau Anda mencari tahu tempat-tempat saya, ada di Facebook, ada di
IG dan di YouTube ini. Nah, ketika Anda sudah menentukan praktisi, kemudian praktisi akan menyampaikan kepada Anda prosedurnya, kemudian Anda diberikan link online untuk bisa mengerjakan asesmen itu. Ketika Anda sudah diberikan link online, maka Anda kerjakan sesuai dengan arahan dari praktisi Anda. Mungkin di antara kita beda-beda dalam mengerjakannya waktunya. Ada yang 50 menit selesai, ada yang kurang dari itu selesai, ada yang membutuhkan waktu yang lama. Tentunya ini tergantung dari muncul, ternyata bakat itu mempengaruhi orang untuk melakukan sebuah aktivitas. Setelah Anda mengerjakan, Anda sampaikan kepada praktisi Anda akan memberikan hasilnya. Setelah hasilnya ada, maka Anda bahas deh dengan praktisi Anda. Oke, kita akan bahas isi dari assessment talent mapping ini. Baik, seperti ini tampilan luar yang original. Mungkin ada beberapa praktisi yang sudah memberikan cover, is okay, tapi ini yang original. Nah, halaman 1 sampai halaman 10 itu adalah pengantar untuk memberikan wawasan, kejelasan, dan yang lainnya. Baru di halaman ke-11 kita akan mendapatkan hasil urutan bakat kita. Tampilannya seperti ini. Ya, ada nomor 1 sampai nomor 34. Semua orang yang melakukan assessment talent mapping hasilnya sama secara jumlah talents-nya, tetapi akan berbeda urutannya, dan inilah yang menjadikan keunikan bagi masing-masing orang. Coba kita bayangin ya, dari konfigurasi dari 34 bakat akan muncul berapa saja orang. Luar biasa banyak sekali. Nah, oke. Begini. 1 sampai 34 praktisi biasanya akan menjelaskan 7 urutan bakat terkuat kita. Karena memang inilah yang mempengaruhi dari aktivitas-aktivitas kita, yang mempengaruhi dari pola rasa, pola berpikir, dan pola perilaku kita itu ya paling kuat itu di 1 sampai 7 ini. Oke. Kemudian nomor 8 sampai 14 itu adalah bakat pendukung yang biasanya memperkuat dari bakat-bakat sebelumnya. Ini fokus dari talent mapping itu adalah positif, kekuatan. Jadi praktisi akan membahas yang atas atau yang menjadi kekuatan. Tetapi untuk mensiasati kelemahan, Anda berhak untuk bertanya, apa sih kelemahan saya, Mas, Mbak, dan bagaimana cara saya untuk mengatasinya. Maka nanti Anda akan dijelaskan urutan-urutan bakat yang berada di bawah, nomor 34, 33, dan berikutnya, sekaligus diajak diskusi untuk mensiasatinya. Itu oke. Ini urutan bakat. Dan ini sangat menarik sekali sehingga kita tahu, oh, dorongan terkuat saya dalam melakukan sebuah aktivitas ternyata di bakat-bakat yang atas. Nah, di halaman berikutnya kita akan mendapatkan ini yang menarik kalau saya, yaitu yang namanya dengan peta bakat. Ya, seperti ini. Kalau ini punya saya, kita akan mendapatkan peta bakat. Nah, kita akan melakukan peta bakat yang dimana kalau peta bakat itu dibagi menjadi ada empat bagian, mulai dari thinking, striving, influencing, relating. Dan kita akan diberikan penjelasan kira-kira sebaran bakat kita itu di mana saja, dengan melihat warna yang merah ini adalah warna-warna yang kuat. Ketika kita sudah mendapatkan informasi sebaran kita di mana saja, kita akan tahu, oh, ternyata saya tipikalnya seperti apakah. Apakah saya memang seorang pemikir, ataukah seorang yang memiliki striving, motivasinya kuat, kemudian orang yang suka mempengaruhi orang, ataukah suka bertemu dengan orang, tergantung dari sebaran ini, ataukah perpaduannya. Nah, ini menarik ya, langsung kelihatan bahwasanya kita seharusnya beraktivitas di bidang mana dalam hal bakat ini. Ini halaman ke-12. Kemudian halaman ke-13 kita akan ditunjukkan
dengan yang namanya apa sih potensi kekuatan kita. Kalau kita udah punya bakat dari sekian bakat yang kita miliki itu, apa sih potensi kekuatan kita? Kita bisa ngapain begitu. Nah, saya contohin saya begitu ya, saya sendiri yang bisa saya lakukan adalah advertising, membuat promosi jasa produk melalui media massa. Kemudian communicating, menyampaikan perasaan atau pikiran dengan bahasa lisan tulisan. Nah, ideating, melontarkan gagasan atas berbagai hal. Nah, ini sehingga kita tahu, oh ternyata ini yang bisa saya lakukan, saya bisa melakukan ini dengan bakat-bakat kita. Menarik kan? Jadi yang sekarang kita bingung mau ngapain itu udah assessment saja, kita akan mendapatkan kabar gembira dari ini ya. Nah kalau ini yang paling menarik dari asesmen ini, selain kita mengetahui dari urutan bakat kita, kemudian kita akhirnya tahu peta bakat kita dan kita tahu potensinya. Nah, ini yang menarik, yaitu kita akan mengetahui strength cluster map. Kita mengetahui map terkait dengan aktivitas kita yang menjadi kekuatan. Mengapa saya katakan menarik ini? Kita akan mampu membandingkan mana sih aktivitas yang itu menjadi potensial kita dan mana aktivitas yang ternyata itu hanya minat kita saja. Kita bandingin, saya contohin nih, surfing. Saya surfing warnanya merah, artinya potensi saya bisa melayani orang dengan baik. Kemudian statement saya, minat saya juga merah, artinya saya juga minat banget di ini, artinya sudah ngeklop. Jadi aktivitas melayani orang adalah sesuatu yang saat ini sudah saya lakukan dan memang itu adalah potensi saya. Atau sebaliknya kita akan mendapatkan begini, supporting. Nih menarik nih, warna putih di di potensi, artinya saya biasa aja untuk mensupport orang, tidak terlalu bagus-bagus amat gitu, tetapi saya merasa bisa memiliki minat itu. Apakah saya akan berhasil untuk menjadi support, menyupport orang? Berhasil, tetapi tidak sebagus ketika saya memiliki potensi. Nah, kalau motivating, saya memotivasi orang, sudah sama begitu. Lalu kita akan mendapatkan hasil sebaliknya. Mungkin saja kita orang yang misalnya belum tahu potensinya, tapi sebenarnya kita belum tahu potensi kita. Padahal kita misalnya punya potensi bagus, tapi kita belum melakukannya. Nah, sehingga kita sadar, oh ternyata ini bisa kita lakukan gitu. Nah, ini sangat menarik sekali, dan ketika Anda membahas ini bersama dengan praktisi Anda akan lebih menarik dan membutuhkan waktu yang lama tentunya. Nah, oke, berikutnya kita akan mengenal juga, kita akan mendapatkan namanya strength typology. Apa sih tipe-tipe kekuatan kita yang muncul dari hasil asesmen ini, dan munculnya strength typology ini akan berujung pada personal branding. Nah, jadi kalau kita mau branding diri kita, sebenarnya aku orang yang seperti apa loh. Nah, ini praktisnya mengambil dari sini. Kalau saya di sini ya ada yang visionary, motivator, kreator, komunikator, server. Jadi sudah menggunakan kata-kata ini pelakunya. Jadi saya sebagai orang yang bisa membuat sebuah visi, kemudian motivator bisa memotivasi orang, kreator membuat sesuatu, komunikator mampu menyampaikan sesuatu, dan server mampu melayani seseorang. Nah, menarik sekali kawan-kawan. Jadi hal-hal inti dan halaman berikutnya kita akan mendapatkan penjelasan cara membacanya, luar biasa ini asesmen ini. Dan ini Anda dapatkan dengan biaya yang sangat terjangkau. Mengapa saya katakan biaya sangat terjangkau? Mungkin asesmen yang seperti ini di luar sana Anda akan sangat membutuhkan dana yang lebih. Di asesmen ini di beberapa praktisi memang ada sedikit perbedaan, tetapi kira-kira di angka 500.000 untuk normal. Itu 500.000. Nah, kabar baiknya di bulan Ramadan, Talent Mapping Bakti Ramadan ini memberikan harga yang luar biasa. Ketika Anda ingin tahu berapa sih harganya, nanti ya komunikasi dengan saya, bisa dengan praktisi yang lain bisa, kira-kira
berapa sih untuk biaya asesmen dan penjelasan di bulan Ramadan? Nah, Anda bisa komunikasi dengan praktisi Anda sehingga Anda mendapatkan informasi itu. Oke? Saya kira cukup penjelasan saya tentang asesmen ini. Jadi penting banget deh untuk kamu yang sedang mencari tentang diri kita, untuk kita yang ingin memfokuskan pada kekuatan diri, untuk kita yang ingin banget fokus dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Entah kita seorang businessman, entah kita seorang pribadi yang sedang mencari jati diri, entah Anda seorang siswa yang ingin mencari kuliah, entah Anda seorang mahasiswa yang ingin fokus lagi dengan perkuliahan kita. Nah, menarik sekali untuk bisa asesmen ini. Baik, selamat menikmati asesmen ini. Silakan Anda berkomunikasi dengan praktisi Anda talent mapping yang tersebar di Indonesia. Kalau Anda berminat di asesmen ini, Anda bisa meninggalkan informasi kepada saya sehingga kita bisa berkomunikasi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.